Apakah belanja online kamu makin tinggi atau biasa-biasa aja? Itu udah menjadi hobi kedua saya. Loh, hobi pertama apa? Mempergunakan yang hobi kedua. Kehidupan kita sekarang sudah nggak asing lagi yang namanya kedatangan kurir paket. Kita kan sering ngomongin UMKM. UMKM ada berapa? 64 juta di Indonesia. Lebih banyak daripada ini follow retailer Swift di IG. Bisnis yang kita bicarain ini mungkin lebih dari 700 triliun per tahun ya. Bentar. 700 triliun. Oke, sorry kuping saya tadi bersin coy tiba-tiba hacut gitu. Kalau ada 700 triliun, mending kita jualan bro, gitu kan. Mending pasang apa yang dibutuhin Daripada BUMN. gue beli, mendingan gue jualan. Nah, itu. Buat disalurkan ke BUMN. Ya, leadership di Telkomnya mendukung di era digital ini, e-money, wallet dan lain-lain ya. Iya. Yang paling pertama punya izin siapa? Telkom salah satunya. Kami mau meletakkan alat yang tepat dengan transaksinya digitalisasi, fail fast, move fast. Ini panggung yang fair, semua UMKM yang mau naik kelas bisa loh jadi penyedia apa kebutuhan BUMN. Halo, selamat datang di Digistar. Saya Dani Sadi Suara dan Aman. topik hari ini sangat-sangat menyenangkan terutama buat Anda kayaknya. Kenapa? Oke, gini, saya pengen tanya. Kamu semenjak selama pandemi, apakah belanja online kamu makin tinggi atau biasa-biasa aja? Itu udah menjadi hobi kedua saya. Loh, hobi pertama apa? Mempergunakan yang hobi kedua. Oke, benar, boleh itu, benar tuh, harus ngapain gitu. dibeli kalau tidak digunakan? Betul sekali. Gitu. Dan saya rasa semua teman-teman di sini juga sadar bahwa kehidupan kita sekarang sudah nggak asing lagi yang namanya kedatangan kurir paket, gitu ya. Oh iya, udah sampai ada lagunya loh. Oh, ada lagunya bahkan ya, Gitu. paket gitu. Dan ini yang menjadi sebuah bukti bahwa yang namanya online shop dan marketplace itu wah sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Tidak bisa dipisahkan. Betul, dari hidup kita semua. Dan kebetulan nih Natali pasti senang nih. Ada apa nih? Saya punya temen nih. Dia punya marketplace gitu. Wow, cakep. Mau tahu dong. Mau tahu ya? Nah, ini temennya nih. Wah. Sulap. Ya, ini dia teman saya. Penampakannya udah marketplace banget nih kayaknya. Iya. Tapi bukan punya saya by the way. Punya Punya? Telkom. Oh. Kecuali saya pemilik Telkom, tapi kan bukan ya. Jadi punya Telkom. Ya. Amin dong, amin. Punya pemegang saham, memiliki saham lah. Ya, gitu kan. boleh Saham tuh. Telkom. Siap. Nah, di sini ada siapa? Saya Dika. Oke. Tribe leader dari Tribe SMB Digitalization di Telkom Indonesia. Oke, tribe leader. Kita terdengar seperti kepala suku ini ya. Itu ya kepala suku. Anda kepala suku di sini itu maksudnya gimana tuh kerjanya? Jadi di Direktorat Digital Business Telkom itu sederhananya kan banyak mengembangkan produk. Nah, dari Direktorat Digital Business ini di bawahnya ini ada tribes. Nah, saya salah satu tribe leader yang bertanggung jawab atas Tribe SMB Digitalization. Ada beberapa produk di dalamnya, salah satunya padi UMKM ini. Sebelum sebagai kepala suku ini, kepala suku mulu aja, tribe leader ini berkarir di mana aja, Mas Dika? Saya cukup berbeda-beda ya sebetulnya. Jadi dari background aja teknik lingkungan sebetulnya. Background teknik lingkungan. Apa itu? Beda ya? Teknik lingkungan. Teknik lingkungan. Ngurusin limbah harusnya, ngurusin limbah atau polusi. Biasanya di tambang juga ada tuh kerjanya. Tapi sempat nyicipin lah setahun. Habis itu saya pernah jadi guru SD juga. Guru SD juga. Agak meliuk-liuk ya? Agak meliuk-liuk. meliuk. Saya pernah jadi guru SD, ada satu inisiatif Indonesia Mengajar dulu. Widih. Di Halmahera Selatan. Iya. Tahun 2010 udah cukup lama. Terus saya sempat ikut bangun gerakannya. Terus ya yang terakhir sebetulnya yang relevan dengan apa yang saya kerjakan sekarang di Bukalapak. Jadi dulu saya di Bukalapak Dari tahun? Berapa tahun? dari tahun 4 tahun. 4 tahun dari 2015. Ya itu saya alhamdulillah sama teman-teman menurunkan inisiatif Mitra Bukalapak. Itulah background saya mungkin yang relevan ya. Gitu. Jadi tahun 2015 sampai 2019-an berarti ya. Ini adalah orang yang dari startup ke startup dan dari SD ke SD. Iya kan ya? Terus sekarang di Telkom. Iya. Kenapa? Menarik sih ini. Karena gini, sebenarnya pengalaman tadi saya mention paling relevan di Bukalapak. Kenapa? Karena di Bukalapak itu kan waktu itu saya dan teman-teman membangun Mitra Bukalapak.
sepanjang bangun Mitra Bukalapak itu banyak sekali inisiatif yang saat kita besarkan dari sebuah startup, ya Bukalapak ya dari sebuah startup itu jadi belajar banyak hal termasuk soal mapping potensi digital di Indonesia lah. Dan saat itu saya melihat ada beberapa BUMN yang sebenarnya punya semua senjatanya loh gitu. Dari perizinan lah paling gampang, apalagi dulu soal e-money, e-wallet dan lain-lain ya. Yang paling pertama punya izin siapa? Telkom salah satunya sebetulnya gitu. Jadi saya lihat ini potensinya luar biasa loh ya gitu. Jadi memang saya punya aspirasi melihat lalu BUMN sebesar Telkom yang sudah berdekade-dekade gitu ya dari Indonesia dan sudah sedemikian besar potensinya. Saya lihat saya waktu itu punya aspirasi ini kalau soal digitalnya kita betul-betul garap dengan super serius, harusnya impactnya akan jauh lebih masif nih untuk Indonesia ya, untuk ekonomi kecilnya ya, untuk berbagai hal makro di Indonesia bahkan gitu kan, karena perusahaan sebesar Telkom gitu. Nah dari situ sebenarnya saya dulu punya aspirasi dan saat ini waktu saya join saya memutuskan karena satu hal yang saya lihat leadershipnya mendukung nih di era sekarang gitu ya, leadership di Telkomnya mendukung di era digital ini dan Telkomnya sendiri pun sedang dalam proses menuju digital telco ya. Jadi ya kalau kita tahu Telkom apa sih, mungkin dulu telepon gitu ya, lalu ada Telkomsel gitu kan, connectivity lah gitu. Nah begitu menjadi digital telco banyak sekali potensi di Telkom yang harusnya kalau kita benturkan sama problem yang ada di society di Indonesia itu banyak yang bisa kita matchkan. Tapi artinya harus dieksekusi dengan baiknya. Waktu itu saya melihat mungkin di kesempatan ya udah terjun aja, terlibat gitu. Oke. Contoh singkat deh, 2 atau 3 yang singkat. Contoh apa nih? Misalkan gini, saya juga mungkin mewakili teman-teman yang di rumah yang taunya cuma Telkom, ya udah itu perusahaan komunikasi gitu. Yang ternyata ada yang Mas lihat di sini ternyata wow gitu. Ini Telkom juga menghandle nih gitu. Itu apa aja? Salah satunya padi tadi. Padi UMKM. Oke, jadi ini menarik banget sih gitu kayaknya. Namanya Padi UMKM, sangat Indonesia banget. Indonesia banget nih. Tapi ngapain? Gitu. Iya. Bedanya apa sama yang lain-lain gitu? Iya makanya. Iya, nah nyambung cerita tadi. Jadi belanja online nih atau bertransaksi digital itu kan kalau situs sih udah umum lah ya tadi ya, belanja sepanjang pandemi semua marketplace itu membawa berkah juga bagi UMKM. Nah, tapi kalau Padi UMKM ini sebetulnya yang ingin di-tap adalah yang pertama memang kita mulai dari BUMN di Indonesia. Jadi Padi UMKM ini awalnya memang inisiatif dari Kementerian BUMN yang tujuannya adalah pasti menghadirkan efisiensi nih dalam pengadaan BUMN. Jadi ginilah, BUMN sebagai institusi kan perlu belanja ya. Perlu spending tuh. OPEX-nya perlu spending. Belanja macam-macam lah, mulai dari snack sampai pengadaan yang besar. Nah, itu bagaimana supaya bisa juga transaksinya didigitalisasi. Karena dengan transaksinya didigitalisasi yang dapat apa? Ya satu pasti transparansi akan lebih baik. Kedua efisiensi. Bayangkan kalau semua BUMN semua punya pengadaan, lalu mungkin salah satu contoh yang paling sederhana, barang-barang yang serupa itu bisa dibarengin, otomatis akan bisa dapat bargain position yang lebih baik kan dalam hal harga misalnya. Contohnya seperti misalkan saya mau beli karbol nih gitu ya. Saya mau beli karbol, tapi karbolnya sampai dus-dusan gitu karena butuh buat 3 atau 4 kantor gitu misalkan. Dan ini satu BUMN. Lalu ada BUMN lain lagi, perusahaan lain misalnya. BUMN lain yang juga butuh berdus-dus karbol. Daripada beli masing-masing, kalau di streamline kan eventually kita bisa memberikan efek efisiensi terhadap spending BUMN. Jadi misalkan kayak gini berarti kayak gini. Gua pengen pesen nih ya, pesen barang, pengen pesen jaket gitu kan. Kalau beli satu ongkirnya kan mahal. Betul. Terus gue tanya sama lu, Nat mau beli jaket juga nggak Nat? Gitu. Buat sesama teman kantor ya kan? Atau enggak mungkin bisa jaket, bisa juga stationery juga bisa gitu ya? Bisa. Semua hal yang jadi spending korporasi. Tapi kita memang mulai dari BUMN nih tahun ini. Bayangin ada bisnis yang kita bicarain ini mungkin lebih dari 700 triliun per tahun ya. Bentar, berapa? 700 triliun. Oke, sorry kuping saya tadi bersin toh tiba-tiba hajuh gitu. Baru kali ini ngerti nih. Tapi sebenarnya nyambungnya kemana? Nyambungnya kenapa namanya Padi UMKM? Karena kita juga melihat dari 700 triliun itu tentu tidak semua bisa di-spend ke UMKM ya. Itu ada pengadaan kayak kilang minyak kan nggak mungkin UMKM yang mengerjakan gitu ya. Tapi misalnya gini, dari
sebagian dari 700 triliun itu lewat Padi UMKM kita berniat untuk menjadi channel dari spending atau dari kue tersebut kepada UMKM-UMKM yang sebelumnya mungkin nggak pernah merasa gimana sih caranya saya kalau mau jualan kue ke BUMN atau gimana sih saya mau jualan karbol ke BUMN. Sekarang ada tempatnya nih yang terbuka buat semua. Semua. Berarti kalau Natali pengen beli karbol bisa lewat kamu? Bisa lewat Padi sekarang kebetulan untuk Bisa. yang situsinya bisa, tapi memang kita tuh memfokuskan pembelinya adalah BUMN. Tapi perorangan pun sekarang sudah bisa beli Sekarang di udah Padi. bisa perorangan. Bisa. Jadi nggak hanya perusahaan aja, nggak hanya BUMN aja. Betul. Oh, oke. Tadi barusan mau nanya, kira-kira berarti yang beli harus berupa badan perusahaan atau apa gitu? Enggak, yang beli jadi bisa perusahaan, bisa juga perorangan. Tapi yang lebih menarik ya daripada pembeli, kalau ada 700 triliun, mending kita jualan bro, gitu kan. Mending pasang apa yang dibutuhin BUMN Daripada gue nih. beli, mendingan gue jualan. Nah, buat disalurkan ke BUMN. Betul. iya. Nah, tapi pesannya itu, jadi ini panggung yang fair, semua UMKM yang mau naik kelas bisa loh jadi penyedia apa kebutuhan BUMN. Oke. Namanya udah jelas ya, UMKM. Ada UMKM-nya ya di situ ya. Kita kan sering ngomongin UMKM. UMKM ada berapa? 64 juta di Indonesia. 64 juta. 64 juta. Banyak. Sebanyak itu. Lebih banyak daripada ini follower Taylor Swift di IG. Iya, kalau ini kita menangkan, kita bisa jadi punya follower paling banyak. Salah. Bukan itu. Betul. Artinya gini, 64 juta, ini ilustrasi nih. 64 juta ini sebagian kecil banget nih yang bisa dibilang sudah kalau kata Kominfo saya kalau nggak salah 14% yang sudah masuk platform digital, itu yang dibuka lah Tokopedia dan lain-lain. Tapi yang kita harus tahu bahwa majority dari 64 juta itu tuh skalanya mikro dan ultra mikro yang sifat usahanya subsistensi. Gampangnya gini lah, usahanya nggak mikirin untung bulan ini berapa, enggak, ini usaha ya harian aja jalan, cash flow gue harian. Oh iya, yang bertahan hidup besok. exactly. Okay. Jadi mindset growth-nya jangan lu samain sama orang yang udah punya toko 4 gitu. Oke, saya mau tahun depan target saya nambah cabang. Nggak bisa sama gitu, sehingga alatnya pun yang harus kita kasih ke mereka harus tepat guna, jangan diasumsikan sama. Oke, Oka misalnya ya, kalau kita lihat platform Oka nggak akan works kalau di ultra mikro, harus di adjust tuh, harus di buat yang ultra mikro, gue buat jualan harian aja repot, ditambah lagi suruh ngelola alat, nggak usah deh gitu. Jadi pain point kan. Iya. Nah, hal kayak gitu tuh ada satu produk di Telkom yang kebetulan di SMB juga yang memang kita menargetkan. Jadi GDP Indonesia itu kan sumbangan besarnya dari transaksi yang terjadi secara tradisional tuh. Tadi siang saya makan di bawah Toprak kan transaksinya semua tradisional. Di sisi lain nggak ke-capture informasinya. Oke. Gampangnya gini deh bos, kalau pengelola minimarket retail dia dengan mudahnya melakukan efisiensi tahun demi tahun karena dia memonitor transaksi di setiap gerainya secara presisi. Lo tahu di komputer kasih. Lo tahu walaupun nggak tahu Om Danis yang beli, tapi tahu nih ada stroke nih isinya Lifebuoy apa. Dari situ dia menjadi big data yang bisa insightful untuk melakukan bundling dan lain-lain. Tapi itu tuh ternyata baru sebagian kecil transaksi retail yang terjadi di seluruh Indonesia. Masifnya adalah di tradisional itu yang nggak ada yang tahu itu transaksinya gimana sih. Gitu. Nah bayangin, salah satu yang kami kerjakan sekarang, kami mau meletakkan alat yang tepat sehingga bisa digunakan dengan konteks tadi ya, sifat mereka tuh usaha bertahan hidup, jadi harus mudah banget, harus simple banget. Tapi kalau kita akhirnya bisa membantu mereka meng-capture, gampangnya deh, Unilever majority of their sales annually contributed by traditional sector, bukan modern channel. Yang mana di tradisional itu mereka gelap tuh, nggak tahu deh, pokoknya ada jualan di sana banyak aja, nggak tahu di warung situ ada berapa, nggak tahu. Gitu. Bayangkan kalau itu bisa ada informasinya. Kita di satu sisi memudahkan produsen dan juga UMKM yang mau memasok barang kemanapun di Indonesia. Di sisi lain, usaha-usaha kecil ini jadi bisa punya akses ke promotion budgetnya perusahaan-perusahaan besar dan seterusnya gitu. Yang Mas lakuin ini adalah mencoba untuk tahap demi tahap ya melakukan transformasi digital ke transaksi yang ada di masyarakat. Gitu kan. Semua akan mencoba untuk didata dan segala macam. Nah, saya tahu itu karena itu adalah mindsetnya anak-anak startup biasanya, terutama di startup dulu lah ya gitu ya, angkatan 2012 itu tuh itu angkatan saya dong. Iya dong, kita dong mas, kita. Nah itu memang begitu tuh pola pikirnya gitu. Nah apakah sekarang semangat tersebut ya juga dihembuskan di dalam culture kantornya Mas?
dengan konsep tribe. Sekarang kan jadi tribe nih. Sebenarnya ini udah ini kan juga transisi baru nih. Jadi ada konsep tribe. Kenapa sebelum konsep tribe itu apa ya Mas? Maaf saya potong. Mungkin konsep organisasi saya juga kurang tahu ya, karena saya sebelum masuk, pas saya masuk udah konsep tribe. Jadi mungkin sebelumnya mungkin struktur lebih konvensional ya. Function gitu. Kalau ini tribe itu bisa dibilang satu, ibaratnya nih kalau tribe ini dilepasnya bisa jalan sendiri nih, dependensinya dibuat seminim mungkin dengan yang lain. Sehingga dia bisa independen dan cepat geraknya. Semangatnya kan itu kalau tribe gitu. Jadi mengurangi apa ya, semacam, ini mungkin kata-kata lamanya adalah mengurangi birokrasi mungkin. In a way, yes. Jadi birokrasi itu satu hal yang menurut saya inevitable di perusahaan sebesar Telkom. Jadi nggak perlu naif juga kayak nggak mau birokrasi, nggak mungkin nggak ada birokrasinya. Tapi yang bisa dilakukan adalah mereevaluate birokrasi mana sih yang necessary, mana yang sebenarnya ini udah nggak perlu gitu. Nah itu yang sekarang sedang terjadi, makanya saya bilang semangatnya bagus dan we're going there. Oke, ya soalnya ini benar-benar Mas, ini saya nanya ini sebagai orang di luar Telkom gitu loh. Saya pengen tahu karena ya sekali lagi kan ya sudah terlalu besar, apakah bisa selincah dulu gitu, dan sekarang dibuktikan gitu loh. Ada Mas Dika di sini gitu loh. Boleh tahu nggak timnya ada berapa orang sih? Aduh, berapa ya? Berapa ya? Berarti nggak terhitung nih. Iya makanya. Sebanyak itu ya Mas? Sebanyak itu. Nggak pernah berbaris terus kita hitung gitu, nggak pernah. Bahkan sudah tidak terhitung nih kayaknya. Ini karena nggak pernah dihitung ya. Ya lumayan banyak ya timnya. Gue pengen tahu dong tips lo gimana caranya supaya lo ya kan bisa membuat orang-orang seperti ya Natali tadi gitu ya, mungkin sudah terbiasa bekerja secara sistem korporat dan segala macam, punya semangat startupnya itu. Betul. Gitu. Okay. Ritual matters ya. Ritual matters. Misalnya gini, kayak tadi misalnya mungkin corporate culture tuh apa ya, KPI minded gitu ya. Kalau startup kan lebih agile. Nggak works ya udah ganti cara. Tapi cepet, fail fast, move fast. Oke. Ini mengajarkan kita untuk segera move on berarti. Percobaan berulang-ulang lah gampangnya gitu. Coba sekali gagal, tapi dari pelajaran itu kita belajar, ternyata ada pelajarannya nih. Nah, pelajaran ini kita gunakan untuk eksperimen berikutnya. Sampai menemukan approach yang tepat. Basically lihat aja deh semua marketplace atau Gojek, Grab dari zaman dulu fiturnya masih cuman ojek. Itu kan iteratif, dia coba terus menerus sampai sekarang semua ada. Itu iteratif. Jadi instead of mereka bikin grand design lalu do it all together, never going to work gitu. Karena di saat itu di 5 tahun 10 tahun yang lalu belum ada yang tahu apa yang akan terjadi nih setelah iterasinya mencapai titik kesekian gitu. Nah itu yang cara kerja itu yang secara ritual tuh saya terapin tuh di tim untuk ya nggak apa-apa gagal. Jadi kita kalau bikin eksperimen, kita define eksperimen untuk mencari tahu apa sih. Kalau yang mau kita cari tahu itu ternyata nggak ketemu, dan nggak perlu ragu untuk bilang ini gagal nih. Supaya kita jadi bisa pelajari yang gagal ini kenapa, dan kita move ke eksperimen berikutnya gitu. Nah itu yang seringkali agak-agak takut salah gitu kan. Karena mungkin kalau untuk bisnis Telkom yang legacy ya misalnya, istilahnya legacy, tapi bisnis Telkom yang dari dulu ya, internet dan lain-lain kan memang sudah proven lah ya, konsepnya sudah proven. Jadi mungkin agak beda cara kerjanya. Tapi kalau kita mau build digital services kan harus iteratif. Harus di switch lagi tuh, jangan yang takut salah, tapi yang ya emang harus eksperimen. Kalau eksperimen ya harus siap salah gitu, harus siap gagal. Iya, karena kalau misalkan salah itu kadang-kadang kita jadi apa ya, kalau kita pelakunya ya yang menjalankan ya, emang rasanya itu nggak enak loh bos. Ada rasa nggak enaknya gitu loh. Gimana ya? Ya pasti sih, bagus sih. Kalau salah tapi nggak merasa nggak enak, ya ada yang salah berarti kan. Salah nggak merasa nggak enak tuh artinya jadi kita belajar. Oke, dan apa ya yang waktu itu dalam perencanaannya atau dalam hipotesis atau dalam asumsi yang saya pakai dalam eksperimen ini, yang salah apa ya? Bahkan kita pun jadi belajar bagaimana cara kita membuild approach dalam membuat asumsi gitu kan. Itu kita, orang yang paling menurut saya nih, orang sering eksperimen dan gagal itu pasti lebih kaya tuh soal perspektifnya dalam membangun pendekatan. Skenario di kepalanya gitu. Kayak begini nih bikin nyaman nih. Tapi kalau Mas Dika sendiri sebenarnya yang bikin tim tuh nyaman di Padi tuh apa sih? Trik-triknya, strateginya gitu? Saya coba dorong teman-teman buat lebih berani tadi, punya freedom untuk bikin eksperimen, create their own eksperimen gitu. Alih-alih semuanya top down. Jangan ibaratnya takut untuk speak up dan juga untuk berkreativitas. Exactly. That's why yang justru rutin saya lakukan berulang-ulang adalah merefresh visi itu tadi. Gambaran soal padi misalnya. Jujur aja saya memang memastikan semua orang yang terlibat yang
harus buy in sama visi itu. Karena saya nggak believe orang akan kerja dengan optimal to their fullest gitu kalau nggak believe sama visionnya. Jadi ngapain, mending ke tempat lain. Dan itu fair-fair aja dan nggak salah juga. Jadi aduh saya nggak into nih mas soal pengadaan BUMN, nggak apa-apa gitu. Mending cari orang yang oh gila ini seru juga ya mas gitu. Atau yang tadi tuh yang soal transaksi gitu. Itu yang diulang-ulang sehingga membuat orang juga punya kebawa mimpi gitu loh. Sehingga itu jadi optimal. Saya ingat dulu waktu mungkin di Bukalapak gitu. Kayaknya lelah sekali dan kerja nggak berhenti tapi happy gitu karena memang lagi di rumah lagi di kamar mandi aja duduk kayak mikir kepikiran satu eksperimen nih gitu kan sebenarnya kerja ya buat perusahaan kan kerja ya produktif ya tapi orang melakukan dengan happy karena memang merasa berada dalam sebuah misi gitu. Nah itu sih yang selalu saya dorong. Itu gue suka banget karena memang kalau udah kerja udah nggak berasa kayak kerja. Nah itu punya tim kayak gitu mah enak banget. Tapi terima kasih juga Mas Dika hari ini. Terima kasih Mas Dennis. Banyak insight yang bisa gue terima di sini gitu. Dan mungkin untuk merangkum semuanya Nat ya, mungkin gue sangat banget setuju sama cerita dia yang paling terakhir tadi. Apa tuh yang mana? Iteration tadi itu. Okay. Bahwa ketika kita pengen maju untuk melaksanakan atau mewujudkan sebuah visi, memang kita harus mencoba terus dan gagal adalah bagian dari prosesnya. Gagal bisa menjadi bagian proses untuk maju ketika kita mau belajar dari kegagalan tersebut supaya kedepannya kita lebih baik lagi. Gitu teman-teman. Jadi jangan takut gagal. Buat kalian yang mau mulai tapi takut, jangan takut gagal. It's part of the process. Ya, kita aja, saya terutama ya, kalau misalkan takut gagal, saya nggak akan pernah pacaran loh. Loh kok sih itu? Kok nggak kasih anak? Ya udah kita ini aja deh. Mumpung kita nggak lebih lanjut gibah gitu ya. Saya mau pamit dulu di sini. Terima kasih Mas Dika. Terima kasih ya Pak Edan. Terima kasih juga Natali dan terima kasih buat semua penonton Digistar. Saya dari Sedi Suara undur diri dulu. Bye bye.